kami ngarannya sudah, ngaran anaknya tadi sudah kami fotonya sudah. Jadi coba cari istilahnya korennya lah dulu. Coba cari di mana sangkutnya. Kayaknya sangkut bang. Ini udah sangatlah nang apabilanya berapa kali yang hilang tuh selalu di daerah sini yang dapatnya 4 kali. Isunya kan kejadian ini di sini 5 kali sudah. Baunya lihat nih. Baunya udah. Belum lah. Maju, bentar. Diraba. Maju. Iyalah. Aku beri cahaya nah, lihati sekitar sini. Depan. Lihati. Di depan. Seberang kah? Ada depan. Sebelum kalian mulai video ini, silahkan klik tombol subscribe, komen, dan share agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Tali sini ada, mana tali? Ada tali. Jerit kamu kasih terus. Ada kebetangan tadi ada. Ada di situ kan. Di mau kasih tanah tak? Kita putus sini dia lagi Malaysia enggak? Talinya panjang. Lihat cahaya kecil, Bang. Jauh kamu lagi. Maju, sisir maju. Sini nah, Bang. Bisa tunjuk Pak Sintar. Pak Sintar. Tuh depan. Nah, di depan nih. Sini. Taruh lagi di depan. Coba mati dulu. Nah, di sini nah. Kai, di depan Tian, Kai. Itu ada cahaya kayak cahaya ini. Terus dia maju kayak. Nah, coba Pang di situ, Pang, sekitar situ. Kamu kaya lagi tak kai? Perahu di belakang tuh suruh manjeret ke seberang sana, Pang, tali itu. Ujungnya kemari. Perahu tuh perahu yang di belakang tuh suruh ke depan ambil tali ini nah, jeret di seberang sana. Pohon pareng mundur. Nah, Mundur bonikam. Kita cuman dah bau. Talinya dia sama. Siapa mau bawakan? Biar aja. Kita mencari titik sini. Mau mengingat dia nama Bang. Gimana? Belakang dulu mengingat. Oh, paling. Tapi kita titik di sini dulu. Di sini dulu. Bisa orang nipu tuh. kenapa, Neng? Dia masih ada di sekitar sini, nggak jauh lagi. Dari sini ke pohon paring. Belakang aja. Kan Sekitar Ulun sini. bilang dia ada di posisi sebelah Kiri. Sebelah sini pokoknya. Kiri. sebelah Kiri. Sebelah sini. dia terselip. Pokoknya sekitaran sini aja kita coba. Kayak. Menyisi Di menyisi sini tapi aja dulu. Sebelah antara sini aja nak. meminggir. Di banyu meminggir. Takipai masih tak kai. Lagi kamu kawalah, ke berunjong. Iya. Masih punya. Jangan yang lain, anaknya aja di mana anaknya? Anaknya aja fokus sama mana? Fokus anaknya. Coba di bawah sini, Bang. Tadi nak. Karena kalau ada batali sini. Tadi di sini loh, Des. Itu ada udah mengarep. Oke, guys. Dijeret ke lantai. Tali ke sini kamu kah? Masih ada yang ganggu kah? Sekitar sini. Enggak. Ada biar talinya ke Cuman sini. yang di dalam walaupun cahayanya terang terlalu banyak pergerakan. Ya. Ulun nggak bisa fokus ke bawah, cuman ada petunjuk yang naik ke atas. Ada cahaya. Iya. Ternyata itu kan ini kan. Hah? Di bawah ya? Dari bawah terbang ke atas. Oh, dari itu. Ya. Terbang. Mungkin bisa hentak. Ini banyak. Udah angkatnya. Baju ini kah? Ada tunggu talipan. Harusnya Tali di sana. Ada tuh lagi. Hujan ke bawah. Bawah jalan nih. Di samping lah. Nih Pang, ke atas nih Pang. Asal nikam naik kawalan narik gini. Karena selain itulah akar nih. Ini akarnya nih nah. Akar muka tuh bang.
Kajauhan. Ada. Sama. Biar di Tuh, tuh. Yang di atas tuh. Kada sampai kalau. Nah, nih. Tarik kau lah kasih dijirit situ. Apun ginal nih. Sampailah. Kada sini aja kan di Di sini aja nih. Nih aja nih. Naik ya, naik. Dulu dong, Mas. Hah? Wah, orang ojek dari sana ada sanggup. Ikan bermaju kau lah. Tuh kan Juli Mampir. pohon bakal ini nih, Bang. Tuh Tali tali yang yang itu. bisa maju di sini. Di sini aja nih. Pohon bang, ada kah di atasnya? Ada cahaya merah Iya. di rumput itu nah. Ini kah? Iya, rumput itu ada cahaya merah. Pas di rumput ente. Pokoknya Cahaya rokok. Saya rokok. Nggak ada yang rokok kan? Enggak ada. Ada yang rokok. Hah? Di belakang kan di depan ini. di sini. Bawah ini, di bawah ini, di bawah raba. Sini. Ulur lagi mah. Ya, terus sip Jan. Mantap. Rotornya. Nah, di situ penjara Jerat sini aja Jan. Sebentar ya. Sebentar. Tak, tak ada. Coba matikan lampu. Coba matikan dulu nyapu pos dulu. Matikan lampunya aja. Jadi, Awas. Yang mana? Ini duduk Bang. Pian Bang duduk. Ya. coba fokuslah. Aku beri cahaya lah ke bawah. Kayak lindungnya kayak. Cahaya kecil. Ya, Ada kayak bentuk apa warna putih itu di dalam. ya. Di bawah. Iya, Mm, ada cahaya kecil. Ada berbentuk kayak tengkorak. Tengkurap. Kayak orang jika sujud gitu nanti kayak anu gini nah. Iya. Ngalah. Iya. Benar. Anak itu bisa anak itu. Iya, nggak tahu itu anak apa, cuman yang cahaya ini nggak mau mati dan yang itu tetap seperti orang tengkurap. Ya. Coba dulu kita cek. Sebutan. Ini kah? Son. Talinya. Ada ya talinya. Cepat. Kejauhan sana, Son. Kejauhan sana. Cahayanya biarpun ada cahaya itu Lakas, nggak mau lakas. mati. Iya. Iya. Bisa duduk dulu. Duduk dulu. Awas. Ayo kan Ada yang narik. Iya. Santai aja. Iya. Ada, Pak. Jangan kasih dia Jan. Ini ke sini, Bang. Itu kali kita mau perjalanan. Aku coba pagar dulu lah sekitar sini lah. Biar ada uang. Ini memantau yang bajul. Sampai. Nah, sampai ya. Sampai. Sana ke depan. Nah, ya. Hindar di belakang lah. Anu kawan, bila kawan mudah. Bila kawan mudah, hindar di belakang. Iya. Udah bau lah. Dia buruk. Coba anu Kang hindawi Kang bujur-bujur dulu. Cinta. Sana. Bawa mana aja? Di bawah mana, Nek? Di bawah ini. Jaga belakang lah, Cintari belakang kalau Anu udah itu lokasi anunya. Ada lah. Berdiri kah? Ada Ayo. batang enggak, Nak? Terasnya ini langsung rumbih ini. Berarti pohon kayaknya tak anu. Kalian nggak ingin bau? Ya, bawa sini. Iya, Bau. Bau anu. Ayo Bang Bo. Bau pahit udah. Bukan bau. Udah busuk lagi. Woi, tapi maju. Perahu belakang maju, Wen. Bau. Besar bau ya. Sudah. Nah. Ya, tenang.
Cuma kok. Om besit aja lah. Ano, Son. Di belakang ada. Bentar ya. Buru kan ada. Ini belum pegang. Abul jangan bener apa? Bentar ambil. Masih kan? Enggak. Terdepan aja. Gambar tali aja kalau masih. Tali mas. Ini rambunya udah. Gambar ikuti kayu tuh nak kamu pasan apa nih? Ya, tarik dulu situ. Belum. Taruh. Bawah. Yang perahu belakang ada yang bawa barang nggak? Tadi bang. Yang itu nggak ada ambil barang. Katanya yang itu taruh atas. Kayu monitor nggak di atas. Asal. Daun. Barang bang menapaki kayu ini dan bawah itu menapaki ramai. Baunya naik turun. Hmm? Baunya naik turun. Masih di sini. Iya. Cara mengambil di sini. Coba bang ada yang kami kerjakan boleh. Nah. Kita jenis kemana? Kurang saja mas. Nano kantong periksa dulu. Kada aman ya. Tali tadi mana tulisan tadi? Tuh tali tuh. Ano? Sambutakan tuh parang. Itu tali nah hirang tuh tali. Tumpangnya itu. Tumpangnya di bawah ini. Pasang lu pasang Awas, kena. pasang. Lagi jak. Mana para tuh? Kabelnya. Awas kok. Nano cuci makan 3. Yang di belakang pintar ke tengah aja kalau ada. Di belakang. Jaga mang. Bawah aja nih. Naik. Jaga mang. Jangan kayak amannya tak kayak salawar. Hati tak kayak salawar lagi nih. Harlon batik itu pun sampai ya? Sampai. Daras mana harusnya? Oh, saya. Kali benar ya. Dia hendak nih ditambung di tali kita nih kan. Jadi kalau dibagi itu kan ditambung. Saya kong tajunan, jaga situ nah. Itu. Kok, ajan kok. Aku nah. Iya ya. Ini hati nak. Sok juga. Juta juga tuh juga. Hah? Iya iya. Masih di sini ya? Masih. Masih. Cuman awaknya licin dah. Licin awaknya. Kenapa? Di jenjang aku kena. Kali gitu ya. Sampai jejak linak, amunnya takapit linak. Dia dijejak. Dia makin takapit, ulunnya no, ulunnya takapit. Minum.
Di tas ada banyak mana? Di Aqua. Kayak banyak di tas deh. banyak sampah ya Bang Bati. Ini buat sini tasnya. Hah? Ini ada lubang di depan ini nah. Akar-akar. Ya lubang Bagian akarnya ini nah. kayu taburuknya nih Bang. Nah. Kulit. Nah itu tuh. Ya. Itu kulit tanah. Fokus ke situ beratan. Fokus. Belakang siap. Belakang siap. Kita menyelam kemari yang di Belakang belakang. siap. Yang di belakang kemari. Yang di perahu. Dengarkan. Jangan. Dengar Imang. Jangan. Pecah untuk beberapa orang. Jaga di sini kan. Belakang pukos, sintar. Jangan Tunggu sampai aja. terjejak. Kalau terjejak dia masuk ke dalam. Itu ada di kayu tuh kayak. Dia maju kayak kalau kayak. Kalau ini kan betul. Tablet kan kali ini. Kan Jason. Ada. Anu tarik kayak. Taruhkan aja kayak. Yang di ledakan. Lama. Anu, Om, tuh ke situ. Tuh di dia. Ada kayak mana yuk? Siapa dia ini menteluk anu tuh. Lubang tuh. Nih, gini lama nih. Kada no tuh. Kada menutup nah sana. Mana menteluk lubang tuh. Sini mana HP-nya? Anu Naik. Ada yang batiknya. Habis mati kayak. Masuk ke bawah. Ada sampai lagi. Anu di sana. Sampai anu kayak gitu kan di bawah itu. Ke mana? Bang. Namun di anu paling baik Bang. Antara tajaki gitu bisa mode bengkot. Bang ini udah bengkot. Oh, di bawah itu. Ini pas lubang itu kan. Di kamu ke surup Indo ada ya ayat lagi. Namun di sini nyaman. Balu ini. Aden. Ikam, bukan di Tahu kan? apa? dalam. Banyak akar. Ya kayak itulah. Bekas anu kayu, akar kayu itu. Anak itu tenggelamkan ini nggak kelihatan. Kita tatap Tinggi. gaji ini. Jangan jenih. Gua ada bengkot lang di dalam. Ikam jarang mendapati. Ikam disuruhnya mendapati. Anu itu kada usah tapi tajud-tajud bahibah gen dulu. Ini kita habis press tenaganya. Bah tajud. Ini lihat tangan dia. Penderitaan hilang juga. Coba. Ayo sudah kalau sudah. Kalau biar dia.
Kita komunikasi dulu. Nanti turunan keluar, ada keluar masuk ke topik. Nanti keluar. Nah, dia mau masalahnya. Kami ini dalam kesusahan. Anak 7 dia di sini. Kami ini berusaha sudah 4 hari. Nah, kita ngobrol-ngobrol. Kan bisa duduk lah. Bisa duduk lah. Ya. Ini tunggangannya kan masih datunya kan? Tunggangannya kah datunya kan? Lepas jauh. Kamu datu kok duduk? Datu habis. Assalamualaikum. 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 Menarik anak-anak itu dulu kasihan mama. Ini kata motak. Oh, ini mau matak. Biarkan dulu. Kalau ini mau matak gitu dok. Duduk. Kita ke bendera dok. Ke bendera dok. Dimas mau matak. Ini mau matak gitu dok. Burungnya diam. Ini ada apa? Cuma bepandir lagi ini. Mau ada langsungnya. Sombong maksudnya ini. Hah? Jujurnya tadi ada tersentuh bujurkan itu atau apa? Udah sombong datang sini. Diikuti juga bisa. Ngitung deh. Lihat boleh pengeluaran. Sudah. Ya. Cuma sombong di sini. Biar tinggal dulu kalau dari siapa? Dari siapa? Itu kan dari Datu Kawalah pian suruh Sidin masuk ke awak cucu piannya. Nyebasai yuk. Jangan saya ngelawan. Mandiri yang sebenarnya kami ini hendak masuk ke kota. Hah? Suruh ke lain? Kemarin yang kami kesini pun kayaknya Keluar. Biar kau kan masuk akan sini membentuk. Keluar kan. Nang kita muntahkan aja bilang muntahkan. Dah. Sudah. Bawa minum. Ketemu masih maunya. Masukkan. Seluruhkan nih. Lagunya ada di ini. Minta izin dulu dong sini. Masukkan ke awak sini. Kalau datunya awak sini mau sambil. Hadir ya kan ini semua. Nah, gimana? Keluar. Kau lah yang lagi datu mana haji masuk lagi kau rekam. Kau lagi. Lain pulang enggak? Ini siapa nih? Assalamualaikum. Biar siapa? Dato pernah ngaji kah? Hah? Di mana pulang? Hah? Jangan kudu stay kamu. Tampar stay kamu. Nah, ada mulut sidin betan. Iya. Jangan kudu stay kamu sini. Bakar loh ikan untuk mau sombong masuk.
Mau di kampung sa kumpul mana lah mau aku nah. Hah, mana lah? Lihat mau aku nah. Nah, ya. Ah, kalau ini kalau sudah. Kalau hanya sudah. Ada siap orang mana kan itu, Pak? Bagus jujur nah, jangan menjajah lima rusak kami. Kami ini anak nolong orang. Siapa kan lo? Kalau itu udah kami. Wah, bagus Ada dua dulu, Mak. Hah? Keo aja mau nang kelipot di atas tuh. Wanilah saja mau bayar dulu sini. Anak aku kan semangan. Keo nang di gunung kah, nang di banyu kah? Coba keo bang. Sunut. Bang menentangi nggak ada wini itu. Besok kami datangi ke situ. Rasakan malam ini sudah kami ini kadang hendak abot, kadang hendak hak buah nikam silahkan. Tapi itu hak abahnya. Hak sudah kamu. Itu pun yang salah tau lah. Kapan tak keluar? Sudah. Nggak ngecak keluar nanti itu Udah. jam sama mati. Kalau sudah. Yang belum pen. Nyata ibu, kalau kan mau main. Ada. Keluarkan. Mana banyak gitu kalau terlihat apa bandanya? Baik. Kayak bayu, genang orangnya. Iya, sejenis gitu lah. Nang narko, nang detuan tadi buhe, orang masuk. Itu abi. Seturunannya juga. Pasar apa sih kalau pasar apa itu banyak. Sing anyar. Padahal ujar sendiri orang. Sing rekam. Yang itu bang, di sini kan seperti. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini untuk melengkapi videonya aja teman-teman ya. Saya ingin sedikit berbagi cerita bagaimana situasi ketika kita melakukan pencarian di lapangan teman-teman ya. Jadi, wah parah banget, ramai banget teman-teman ya sosok-sosok yang ada di sana. Namun di sini saya ngasih tahu dulu nih, sebelumnya saya nggak ada seperti menawarkan diri atau nanti takutnya dikira wah saya cari kesempatan nih, nggak ada. Kemarin itu saya murni diajak, saya murni diundang dari teman-teman dari tim Rescue Ampah. Kemarin itu si Nasir Maulidan sepupu saya ditelepon sama tim Rescue Ampah untuk membantu pencarian ini teman-teman ya. Chatnya masih ada. Kemarin si Nasir Maulidan juga ditelepon. Nah jadi pada waktu itu teman-temannya ketika saya sampai ke lokasi juga saya nggak tahu nih, saya turun dari mobil sebenarnya mau nyapa-nyapa dulu nih, sebelumnya saya udah minta izin nih sama keluarganya, Bu saya minta restu ya Bu, saya mau nyari nih. Udah saya lihat fotonya pada waktu itu, minta nama si saudara kita ini, minta nama korbannya untuk sedikit melakukan penerawangan teman-temannya pada waktu itu. Udah saya langsung ketemu teman-teman nih, niatnya mau nyapa dulu nih, nggak taunya saya langsung diajak ke kapal, saya langsung diajak pencarian nih, bahkan lighting saya ketinggalan, mic saya ketinggalan di mobil. Jadi ya udah saya bikin video seadanya aja teman-teman ya. Nah jadi pada waktu itu ketika saya turun ke sungai teman-teman ya,
ketika saya menuruni sungai, turun, itu rame banget, luar biasa. Jadi pada waktu itu persis di sungai yang kita lakukan pencarian, di depannya itu gunung, teman-teman ya, gunung. Dan di gunung itu teman-teman, mata banyak banget, mata merah banyak banget. Ada yang mata satu, ada yang matanya kecil, ada yang matanya besar kayak ban motor, besar, melotot teman-temannya, banyak banget. Sepanjang sisi sungai itu penuh sama mata. Yang di air nggak lagi buaya buka mulut, macam-macam. Ada yang kayak ular, ada yang kayak sosoknya mirip naga. Pokoknya hewan-hewan melatari gitu di air, penuh banget. Saya bingung nih, kok kenapa nih serami ini? Lalu saya coba tanya nih sama teman-teman tim SAR di sana. Saya coba tanya, "Bang, kok rame banget kayak gini, Bang?" Diceritain lah, katanya kemarin itu mereka nggak tahu orang dari mana itu melakukan mediumisasi. Namun pada melakukan mediumisasi ini nggak dipilih nih, Bu. Nggak pilih-pilih ini, maksudnya bukannya muslim, bukan dari jin muslim, atau istilahnya bukan jin yang bisa dipercaya lah. Jadi dimasukin, dia minta telur, dia minta beras kuning, macam-macam, saya nggak tahu, dikasih kata orang-orang di sana. Nah, jadi mungkin ini sedikit saran aja, sedikit masukan dari saya untuk mungkin buat teman-teman yang muslim ya. Mungkin ketika kita melakukan mediumisasi, menurut saya ini sah-sah aja, nggak masalah. Namun hati-hati, di balik mediumisasi itu ada syarat-syarat tertentu. Yang pertama, kita mesti lihat sosok yang masuk ini mau bohong doang kah, atau mau sekedar pamer aja, atau melakukan tipu daya. Kita mesti lihat dulu, ini bisa dipercaya nggak omongannya. Lalu selanjutnya, ketika sosok ini mau minta apapun, entah itu sesajen, entah itu kopi, entah itu telur, jangan sekali-sekali dikasih, jangan pernah dikasih. Karena apa? Ketika kita memberi apa yang mereka mau, kita sama saja udah tunduk dengan tipu daya mereka. Itu hanya tipu daya, teman-teman ya. Jadi ketika kita mengiyakan nih apa yang mereka mau, kita sama seperti membuka celah, membuka pintu untuk mempersilahkan mereka ikut campur dengan urusan kita. Jadi hati-hati, jangan sampai diiyakan, jangan dimauin. Intinya kayak gitu, apa yang mereka minta, kita cukup minta informasi. Kalau bertukar mau minta apapun, nggak ada hak sama kita. Nah, jadi pada waktu itu kata teman-teman di sana itu sampai dikasih macam-macam. Nah, disitulah yang di gunung mendekat karena kepancing, karena ada memang energi diiyakan oleh manusia atau disetujui manusia. Disitulah wah rame. Sama aja kayak manusia gitu loh. Ketika ada misalnya pejabat nih mau ngasih uang nih saya mau bagi-bagi uang nih, ngumpul semua, ngumpul. Nah sama kayak gitu, ketika kita bersesajen ngumpul semua, yang di gunung, yang di air, di hulu sungai, yang di hilir sungai, mendekat semua. Ya udah, disitulah diganggu, gangguan-gangguan dan sebagainya bermunculan. Sampai yang saya dengar itu pada mediumisasi mereka sampai mau minta 2 tumbal manusia. Nah ini kan udah parah banget nih, parah banget, sampai mereka berani sesombong itu loh sama manusia. Yang jelas-jelas manusia ini pemimpin di muka bumi, bukan mereka yang memimpin. Seharusnya mereka di bawah dari manusia. Malah mereka yang mau belagak sama kita, teman-teman ya. Nah jadi seperti itu. Kita nggak usah iyakan, jangan mau bekerja sama. Kita hanya berikhtiar kepada Allah, kayak gitu aja. Kamu mau bantu, silahkan. Kalau kamu nggak mau bantu, hanya datang ke sini untuk membuat tipu daya sama manusia, pulang aja, suruh pulang aja. Nah jadi yang saya dengar seperti itu, sampai minta 2 tumbal. Apalagi ya kemarin itu ya. Bahkan cerita teman-teman di sana itu sempat beberapa kali waktu pencarian malam itu lihat kayak mayat hanyut mengapung, teriak, mereka ramai teriak, oh di sini,
ini ada, sudah ketemu di sini, didekati nggak ada. Nah kayak gitulah teman-teman. Bahkan saya sampai dengar ada teman-teman yang nyelam, tahu-tahu kayak kesentuh, ketika mau diambil ada yang nyakar segala macam. Itu sebenarnya tipu daya teman-teman ya, hanya tipu daya, hanya dikelabui. Karena apa tadi? Karena kita udah membuka celah, kita udah membuka pintu dan mempersilahkan mereka untuk ikut campur urusan manusia. Sama seperti orang melakukan ritual kemusyrikan, orang melakukan misalnya pesugihan, mereka membuka pintu kemusyrikan. Nah disitulah bangsa jin bisa melakukan tipu daya, bisa melakukan hal-hal tertentu. Entah itu bisa mengambil tumbal anaknya, bisa mengambil tumbal istrinya, karena memang udah kesepakatan seperti itu tadi, dikasih sesajen, diiyakan. Jadi jangan sekali-kali mengiyakan, jangan sekali-kali memberi dan lain sebagainya. Itu mungkin sekedar untuk pelajaran aja untuk kita semua. Nah lalu selanjutnya apa ya? Nah dan juga di sini teman-teman saya ingin sedikit berbagi pengalaman teman-temannya, berbagi yang saya ketahui. Manusia ketika udah meninggal itu nggak ada cerita ditutupi jin, diumpetin jin, dibawa jin, nggak ada. Jangan percaya, itu hanya tipu daya aja agar kita mau nih tunduk sama mereka, mau nih memberi apa yang mereka mau. Nggak ada ceritanya manusia diumpetin sama jin, nggak ada. Lalu bagaimana seperti anak yang entah itu hilang di gunung, misalnya nih anak-anak main pada camping ke gunung terus hilang di gunung nih, bagaimana nih, apakah itu ditutupi jin dan sebagainya? Enggak teman-teman. Jadi kayak gini metodenya, misalnya ada anak-anak nih, entah dia ngomong kotor atau apa, entah itu dia ketakutan, entah itu dia ragu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena gak punya iman. Disitulah ada celah teman-teman ya, ada celah bangsa jin mengelabui mereka, tapi dengan syarat orang ini masih hidup. Orang ini masih hidup, mentalnya masih bisa dikuasai. Mereka dikuasai dari mental, entah itu penglihatan mereka, entah itu mereka dirasuki lalu diajak masuk jalan ke hutan. Itu bagi orang yang hidup teman-teman ya, dirasuki, diajak jalan gak sadar ketika tidur kah, mereka gak sadar jalan masuk ke hutan, atau habis dirasuki dia lompat ke jurang. Ya itu bagi orang-orang yang hidup teman-teman ya, orang yang hidup. Beda lagi nih buat orang yang meninggal. Orang yang meninggal nggak bakalan bisa makhluk gaib kayak menyembunyikan, kayak menutup, nggak ada, itu bohong semua. Jadi itu sebenarnya cuman dusta teman-teman, hanya kedustaan dari bangsa jin untuk mengelabui manusia agar kita mau memberi apa yang mereka mau. Nah jadi ketika saya lihat di lokasi pun saya ngerasa nih ada, bukan dibawa, bukan ditutupi, bukan apa, enggak, masih ada. Nah jadi pada waktu itu teman-teman ya, pertama kali yang saya lakukan ketika saya turun sungai, itu bukan saya punya kekuatan, enggak ada. Saya nggak punya kekuatan, saya nggak punya kesaktian. Saya cuma turun ke sungai sama teman-teman di sana, masuk ke perahu. Pertama kali yang saya lakukan, saya sentuh air, saya baca bismillah, saya beri salam kepada air, saya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya minta dibukakan seluruh penglihatan teman-teman yang ada di sini, tim-tim yang ada di sini, dibukakan seluruh panca indera agar kami bisa menemukan saudara kami, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama kali yang saya lakukan hanya itu. Saya minta kepada Allah agar segala makhluk-makhluk gaib yang mengganggu, yang di atas sungai maupun yang di sungai, hancur sehancur-hancurnya. Nah jadi pada waktu itu saya cuman berdoa kepada Allah. Saya hanya bertawasul meminta syafaat Rasulullah SAW. Saya bertawasul kepada guru-guru Banjar kita. Saya karena syafaat dari Rasulullah dan para guru ini yang kita butuhkan nih, cuman itu. Bahkan di sana saya hanya meminta kepada sungai atas izin Allah. Saya meminta kepada sungai, tunduklah kalian wahai sungai. Cukup itu aja, yakin sama bismillah kita. Udah.
Nah di sana saya minta sungai, udah sungai, kalau kamu nggak mau ngeluarin, kamu kelewatan banget. Ini kita udah doa nih sama guru-guru. Nah jadi teman-teman, apa ya, karena saya pernah teman-teman mendengar sebuah riwayat dari para sahabat teman-temannya, salah satunya Umar bin Khattab. Jadi pada waktu itu Umar bin Khattab mendengar atau mendapat sebuah surat dari mungkin bawahannya teman-teman ya, mendapat surat kalau penduduk Sungai Nil itu sering ngasih tumbal ke sungai agar sungai ini berair lagi, agar Sungai Nil ini ada airnya lagi. Nah mendengar surat itu, Umar langsung menulis surat yang dikirim ke penduduk Sungai Nil ini, dikirim ke jenderal yang ada di Sungai Nil ini. Nah di sanalah surat dari Umar bin Khattab dikirim, dan Umar bin Khattab meminta agar surat ini dibacakan untuk Sungai Nil. Untuk Sungai Nil, tolong bacain surat saya ini untuk Sungai Nil, bukan untuk penduduk. Nah jadi mungkin kalau saya salah, tolong dibenarkan ya teman-temannya, karena ini riwayat lama banget udah saya dengar. Nah jadi pada waktu itu cuman suratnya aja dibaca, belum lagi Umar bin Khattabnya ke sungai. Wah itu sungai langsung tunduk tuh. Nah jadi suratnya itu dibacain, wahai Sungai Nil, kalau kamu berair hanya karena tumbal kayak gini, namun ketika kamu berair atas izin Allah, maka berairlah. Setelah itu langsung turun hujan penuh, sampai sekarang Sungai Nil nggak pernah kering, karena baru surat Umar bin Khattab nih, karena keyakinan. Belum lagi Umar bin Khattabnya ke sungai. Nah jadi di sana saya dapat sedikit pelajaran bahwa segala sungai, segala pohon, segala makhluk hidup mendengar atas doa-doa yang kita minta kepada Allah. Nah jadi disitulah saya memanjatkan doa nih. Saya minta sama sungai, udah sungai kasihan, udah keluarin, atas izin Allah keluarin. Jangan bikin kasihan orang tuanya, kasihan. Di sana saya cuma doa aja. Kalau kalian nggak ngeluarin, kalian udah kelewatan betul nih, kelewatan. Kita udah bertawasul nih kepada orang-orang yang memang Allah cintai. Nah di sanalah saya cuma meminta nih, saya bersalawat kepada sungai. Nah di sana saya lihat sungainya langsung dari hilir sungai sampai ujung sungai terang semua, terang. Apa ya? Makanya saya di sana sama mediator, udah saya kasih nih. Sebenarnya saya cuma ngasih salawat yang saya niatkan untuk makhluk Allah ini. Kamu fokus ya, lihat benar-benar ini sungai udah terang nih. Saya kasih nih, saya beri penglihatan kamu, syafaat salawat. Situlah dia lihat itu ada petunjuk di sana, ada cahaya. Kata dia, ada cahaya yang tidak mau pergi, tidak mau kemana-mana. Cahayanya di sini, kata dia. Nah jadi disitulah, dan kenapa saya yakin di sana memang ada. Saya yakin karena saya udah bertawasul kepada guru-guru. Saya udah pokoknya saya udah yakin lah dengan syafaat salawat ini. Saya udah yakin, pokoknya di sana saya udah yakin. Saya yakin aja pokoknya, karena syafaat salawat gak mungkin dusta, gak mungkin dusta. Bangsa jin pun ketika kita beri salawat, dia gak mungkin dusta. Dia pasti dia pasti jujur, karena salawat itu bagi bangsa jin itu sebuah kayak ketenangan, tenang, enak, sangat menyejukkan. Ibarat kita tuh dikasih makanan yang enak banget gitu loh. Jadi mereka pasti bakalan tersentuh, hatinya tersentuh teman-teman ya. Jadi makanya saya yakin nih sama Juwita nih. Saya yakin ini nggak bohong nih. Sosoknya ini nggak bakalan bohong, karena dia hatinya udah tersentuh sama sholawat. Pancaran cahaya dari sholawat itu udah nyatu sama dia. Nah jadi disitulah teman-teman. Namun ketika kita melakukan pencarian, nah balik lagi. Ketika kita di sana nih udah yakin nih, Juwita udah yakin nih, dan sosoknya udah yakin yang merasuki dia itu di sini, kata dia udah lewat, udah lihat.
Bahkan teman-temannya ketika dia lewat, kita seluruh tim mencium bau busuk. Kita mencium bau busuk yang sebenarnya itu teman-temannya adalah yang saya lihat ada jin korinnya. Jin korin atau jin pendamping anak ini. Dia ada di sekitar situ, saya lihat muter-muter di sekitar situ. Dia ngasih tanda teman-teman kalau dia di situ. Dia di situ. Nah, jadi sebenarnya bukan bau busuk dari mayatnya, bukan. Tapi itu sebuah pertanda dari bangsa jin ini, karena biasanya ketika bangsa jin lewat itu dia bisa memberi wangi-wangian, entah itu seperti bunga melati. Dia memberi tanda teman-teman ya. Disitulah itu seluruh tim itu mencium, yang di belakang, yang di depan itu cium, bang bau busuk bang. Jadi udah nggak apa-apa, kata saya fokus aja. Lalu kita melakukan pencarian, kita mencoba menyelam di sana. Namun teman-temannya kita punya kendala yang tidak kita maui. Di sana kita punya kendala kondisi alam yang tidak mendukung teman-teman ya. Di sana itu air lagi dalam banget, pasang banget. Apalagi itu pada titik itu teman-temannya itu bagian terdalam, bagian yang arus air itu paling deras banget. Bahkan jujur saya nggak bohong, itu saya nyelam hampir saya lemas teman-teman, karena ketika saya nyelam di depan pohon yang tumbang itu, air langsung mendorong saya. Ini dorongan kuat, saya mau keluar nih, nggak bisa didorong. Makanya saya sampai pada video itu keluar langsung ke pinggir perahu, sampai teman-teman melongok, kenapa nih, ada yang ganggu atau gimana? Enggak, saya itu sebenarnya teman-teman ngambil napas pada waktu itu ya. Wah, itu airnya deras banget teman-teman ya, deras banget. Teman-teman tim SAR di sana juga khawatir akan keselamatan teman-teman di sana. Lalu kita beberapa jam berusaha di sana melakukan penyelaman, entah itu pasang tali dari ujung sungai, pasang tali membentang dari sungai, pasang bambu buat nyelam, tetap nggak bisa, nggak ada yang bisa ditanjakin. Nah, lalu teman-temannya karena faktor alam yang tidak memungkinkan, karena kondisi waktu yang semakin sempit, itu tengah malam kemarin itu udah mau deket sahur, jadi kita memutuskan untuk berhenti dulu, istirahat dulu, karena mengutamakan keselamatan juga teman-teman. Airnya deras banget, luar biasa. Ketika kita menyelam itu langsung diseret arus pokoknya. Nah, jadi kita memutuskan untuk istirahat dulu dan dilanjut besok teman-teman ya. Nah, lalu ketika itu teman-teman ada beberapa tim SAR yang memang udah kewalahan, udah kecapean, udah 4 hari di sana teman-temannya. Mereka memutuskan untuk pulang dulu. Ya, kita tahu perjuangan mereka itu luar biasa teman-teman, sangat luar biasa. Mereka pahlawan menurut saya. Mereka berjuang dari pagi sampai malam selarut itu capek banget. Nah, jadi ada beberapa teman-teman tim SAR yang pulang dan hanya tersisa kalau nggak salah itu 2 anggota. Namun di satu sisi kita kendala keterbatasan perlengkapan teman-teman ya, perlengkapan pada dibawa semua. Lalu di sana kita memutuskan ya udah kita istirahat dulu, kita tunggu dulu sampai airnya dangkal. Kita nggak bisa membahayakan diri kita juga. Nah, disitulah para tim SAR memilih untuk pulang dulu untuk sementara teman-teman ya. Mungkin dilanjut besoknya atau besok lagi. Mereka pulang dulu untuk juga mengambil alat-alat. Pada waktu itu teman-temannya mereka mau pulang untuk mengambil perlengkapan. Di situ tersisa ada 2 para tim rescue. Mereka pulang mengambil perlengkapan karena perlengkapan yang ada di lapangan udah nggak ada lagi dibawa. Nah, ketika mereka pulang, saya juga pulang nih. Saya juga pulang karena nggak ada siapa-siapa lagi. Udah, saya pulang. Ketika mereka pulang, para tim SAR pulang, saya belakangan, saya ke sungai lagi. Saya ke sungai, saya beri Al-Fatihah, saya beri hadiah kepada mayatnya atau saudara kita ini, si Fulan ini. Saya beri hadiah, saya beri sungai ini hadiah. Saya minta kepada sungai kembali sekali lagi, tolong keluarin. Udah,
kasihan. Di situ udah selesai, saya pulang juga. Nah, ketika saya pulang, besok malamnya kita mau balik lagi nih. Rencana kita besok pagi mau balik lagi. Tahu-tahu malam besoknya udah diketemukan dalam keadaan mengapung. Udah timbul nih. Nah, jadi pada waktu itu teman-teman ya, posisinya info dari lapangan itu mayatnya mengapung atau timbul sendiri teman-teman ya, yang di awalnya itu sempat teman-teman dari tim rescue melakukan mediumisasi, memanggil jin korinnya teman-teman. Kata anak itu dia meminta maaf kepada orang tuanya. Kata jin korin ini dia juga kayak ngasih tahu dia nyangkut nih, dia nyangkut, dia mau ke depan nggak bisa, ke belakang nggak bisa, atau istilahnya teman-teman dia kayak nyangkut tapi di depan dia arus, jadi dia nggak bisa kemana-mana nih, nyangkut kelawan arus juga, dia nggak bisa keluar nih. Makanya sampai 4 hari, bahkan tim rescue pun kebingungan, nggak pernah kami ketemu selama ini, 2 hari 3 hari udah ngapung ke atas seharusnya, tapi ini udah 4 hari nggak keluar nih. Karena itu tadi, karena dia masuk ke bagian akar-akar, entah itu pohon-pohon yang ada di dalam air, dan juga di sana karena arus dia nggak bisa keluar, udah kejepit di situ, udah kejepit. Jadi bukan kayak diumpetin, bukan kayak disembunyikan jin, enggak, memang faktor alam. Nah, jadi di situ ya karena izin Allah teman-teman ya, karena izin Allah mayatnya bisa keluar, dan apa ya, teman-teman rescue ngasih tahu saya, chatnya juga ada, katanya ketika itu mayatnya mengapung teman-temannya, ada yang lihat mayatnya mengapung di jembatan pertama, dan jembatan pertama itu airnya tenang teman-teman, airnya tenang, di situ mayatnya mengapung. Dan itu teman-teman posisi kita mencari pada malam itu gak sampai 100 meter katanya, ada chatnya teman-teman, gak sampai 100 meter. Dan posisi kita mencari ini itu posisi yang dimana paling deras, airnya paling deras teman-teman. Padahal kata tim rescue itu posisi dimana mayat mengapung dan ditemukan itu udah penuh dicari di sana, nggak ada. Bahkan ranting-ranting di air pun nggak ada sama sekali. Akar-akar ataupun kayu-kayu di bawah itu nggak ada sama sekali. Jadi di situ udah dicari semua, nggak ada, memang nggak ada posisi dimana mayat itu ditemukan atau mengapung. Yang belum dicari cuman yang di deras ini, cuman di depannya ini, dan itu nggak sampai 100 meter katanya sama posisi mayat ini. Cuman di sana, cuman di air yang deras ini aja belum dicari sama sekali. Dan di sana posisinya banyak kayu, pohon-pohon, di sana airnya deras banget. Nah, jadi cuman di bagian itu, dan ternyata setelah diketemukan nggak sampai 100 meter dari titik yang kita cari pada malam itu teman-teman ya. Dan kata teman-teman tim rescue itu 100% posisinya memang di situ. Pada waktu kita pencarian itu mayatnya 100% memang di situ. Karena cuma itu, di depan udah full dicari kata mereka, udah disisir. Di belakang udah disisir abis. Di belakang nggak ada kayu-kayu atau apa. Nah, cuma di deras itu. Nah, jadi mungkin bisa dipastikan di sana kata mereka. Nah, jadi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, jasadnya bisa keluar sendiri. Jasadnya bisa kita temukan teman-teman ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah. Dan yang menemukan ini kalau yang menurut kabar ya, kalau menurut yang kabar yang saya dengar itu orang ngelihat teman-teman. Orang ngelihat. Jadi pada waktu tim SAR di sana habis pencarian pada waktu siang, mereka istirahat di posko. Nah, jadi pada malam itu ada orang lihat lewat di atas jembatan, udah diketemukanlah. Alhamdulillah teman-teman ya. Dan di sini mungkin berkat perjuangan dari seluruh tim di sini juga sangat luar biasa. Saya kita semua mengucapkan terima kasih lah kepada seluruh para tim rescue yang mungkin gak bisa saya sebutkan satu-satu, dari Ampah, dari Balangan, dari Amuntai, dari Barabai, seluruhnya lah, dari Halong. Saya nggak bisa sebutin satu-satu. Ini kerja keras mereka sangat luar biasa teman-teman ya. Dari para kepolisian,
dari para tenaga kesehatan, dari para TNI yang ada di sana. Ini kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas usaha teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih semua kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh doa-doa kita semua nih. Kita ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Karena berkat perjuangan kita, berkat doa kita semualah kita bisa memperoleh hasil. Dan apa ya, saya juga di sini meminta kepada teman-teman semua untuk mendoakan agar keluarga korban bisa diberi kelapangan, bisa diberi keikhlasan ya. Kita doa sama-sama. Dan juga saya berterima kasih kepada tim Rescue Ampah udah bersedia mengajak saya, udah bersedia mengundang saya. Alhamdulillah saya banyak belajar dari teman-teman semua. Walaupun hanya sedikit yang bisa saya bantu, namun di sana saya banyak belajar, saya banyak mengambil persaudaraan, saya punya banyak dapat kenalan di sana teman-teman ya. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.